Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama Ibu Risa Nurlaila. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai makanan sehat yang ada di kelas 5, tema 3, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Selamat menyimak anak-anak. Nah, halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Ya, pastinya sudah ya. Alhamdulillah. Kalau yang belum, jangan lupa nanti untuk sarapan ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, melalui mengamati iklan media cetak, siswa mampu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, melalui informasi dari teks bacaan, siswa mampu memahami organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, melalui membuat karya poster organ pencernaan, siswa mampu mendeskripsikan tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir, melalui menyimak lagu, siswa mampu memahami tentang makna lagu. Oke, nah sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, pernahkah kalian merasa lapar? Pasti pernah ya. Nah, apakah sarapan itu penting? Sarapan itu penting nggak ya? Penting. Oke. Menurutmu, mengapa kita perlu makan? Kenapa ya kita perlu makan? Ya, karena sebagai manusia kita membutuhkan makanan. Nah, kemudian bagaimana proses pencernaan makanan itu? Ada yang tahu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah, kita akan membahas mengapa sarapan itu penting. Nah, sarapan itu penting bagi tubuh kita karena sarapan yang sehat dapat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Setuju ya? Nah, salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, kita juga perlu bahan bakar loh untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting untuk memulai hari kita. Nah, selain mengonsumsi makanan yang sehat tentunya ya, kita sarapan dengan makanan yang sehat, kita juga harus minum air putih atau air bening yang juga sangat penting gitu ya bagi kesehatan kita. Nah, berbicara mengenai makanan sehat dan minum air putih yang sehat juga. Nah, sekarang kalian perhatikan iklan berikut. Nah, di sini ada iklan ya mengenai pentingnya air untuk kita. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang memegang gelas air gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan gitu, tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, di sini jadi tubuh kita itu butuh sekiranya 8 sampai 10 gelas. Kira-kira anak-anak di sini suka minum 8 sampai 10 gelas gak ya? Nah, kalau belum, nanti kita harus minum 8 sampai 10 gelas per hari ya. Nah, kemudian di sini juga ada ciri dari air sehat, yaitu yang pertama jernih, yang kedua tidak berbau, dan yang ketiga tidak berasa. Nah, setelah tadi memperhatikan iklan yang ada di sini, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk kalian. Nah, nomor 1, bercerita tentang apakah iklan tersebut? Betul, tentang pentingnya air untuk kita ya. Nah, kemudian yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan? Ya, tentunya kepada semua orang gitu ya, bukan cuma untuk ibu atau ayah, tapi juga untuk semua orang. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ciri dari air yang sehat itu? Nah, tadi di sini ada ya. Nah, di sini ada ciri air sehat, yaitu ada jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian yang keempat, menurut pendapatmu, manfaat apa yang hendak disampaikan dari iklan tersebut? Apa ya? Betul, tentunya manfaat dengan kita mengonsumsi air, yaitu berguna untuk kesehatan tubuh kita. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini juga ada iklan ya, ada tulisannya, ayo sarapan sehat, kemudian sebelum jam 9. Nah, di sini juga ada tulisan makanan dan minuman yang aman dan bergizi. Nah, sekarang pertanyaannya, bercerita tentang apakah iklan tersebut?
Ya, betul, tentang ajakan untuk sarapan sehat. Nah, kemudian kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Betul ya, kepada kita semua, bukan cuma ke ibu atau ke nenek atau ke ayah, ke kakek ya, tapi kepada kita semua. Nah, apa saja kah yang termasuk makanan sehat? Ada yang tahu di sini apa itu makanan sehat? Apa saja gitu yang termasuk makanan sehat? Ya, jadi makanan sehat itu ada yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu apa aja? Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada vitamin, yang ketiga ada protein, yang keempat ada mineral, dan yang kelima ada lemak. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di gambar ya. Nah, oke, selanjutnya, menurut pendapatmu, apa manfaat yang hendak ingin disampaikan dari iklan tersebut? Apa ya? Iya, betul. Manfaat dari sarapan yang sehat berguna untuk kesehatan tubuh kita juga sama ya seperti tadi. Kemudian, nah di sini ada ayo membaca katanya. Yuk kita baca sama-sama. Nah, di sini ada salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Betul ya, kita sebagai makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu nggak? Ya, nanti kita akan bahas ya. Ternyata tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah gitu ya, sistem pencernaan itu bekerja dengan sendirinya loh. Menakjubkan bukan? Nah, tapi apakah kalian tahu bagaimana proses pencernaan? Yuk simak di slide yang selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas ke bagaimana proses sistem pencernaan, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah molekul-molekul makanan menjadi bentuk yang lebih kecil dan lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Oke, nah berikut ini ada proses pencernaan dari manusia. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar anatomis seorang manusia. Nah, kemudian di sini ada panah yang menunjukkan bahwa ini adalah mulut kita. Kemudian ada yang seperti apa ya, seperti selang gitu ya. Nah, ini adalah kerongkongan. Kemudian ini ada lambung, ada usus halus yang kecil atau usus kecil juga bisa disebutnya, dan ada usus besar ya, ini yang ukurannya lebih besar, dan juga ada anus. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat ke sebelah sini. Nah, di sini yang pertama ada proses memasukkan makanan ke mulut. Tentunya ketika kita makan gitu ya, kita akan memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, kemudian setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut gitu ya, kita akan menuju proses yang kedua, yaitu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi gitu ya. Nah, setelah kita masukkan makanan ke dalam mulut, nanti kita akan kunyah gitu ya dengan gigi, menggunakan gigi sehingga makanannya itu menjadi halus. Nah, setelah makanan halus gitu ya di dalam mulut yang dibantu oleh gigi, kemudian masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, tadi setelah makanannya halus, kemudian makanan akan didorong gitu ya ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah organ yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, kemudian setelah makanan didorong dari kerongkongan menuju lambung, di sini terdapat proses yang keempat, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Jadi, makanan diproses gitu ya di lambung oleh enzim yang terdapat di lambung. Kemudian yang kelima ada proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, setelah diproses di lambung, kemudian sari-sari makanannya itu diserap gitu ya di usus halus. Kemudian setelah dari usus halus ada proses yang keenam, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, jadi setelah
tadi di usus halus gitu ya, diserap sari-sari makanannya. Kemudian ada makanan-makanan yang tidak dibutuhkan gitu ya oleh tubuh, maka akan dikeluarkan melalui usus besar, kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya, ada mari berkreasi. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian karena tadi kita telah membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, tugasnya adalah membuat poster sistem pencernaan manusia. Nah, jadi nanti kalian buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 5 orang bersama dengan teman sekelompokmu. Buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia. Nah, setiap organ ya yang ada dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Seperti contohnya gambar di samping ini. Nah, di sini ada gambar kerongkongan. Ini diwarnai dengan warna kuning. Kemudian ada lambung yang diwarnai dengan warna hijau. Kemudian ada usus halus warna orange dan usus besar gitu ya yang diwarnai dengan warna kuning. Nah, kalian boleh warnai dengan sesuka hati kalian gitu ya, bebas. Asal warnanya berbeda-beda. Kemudian nanti kalian tuliskan di pinggirnya gitu ya, nama dari organ tersebut dan juga fungsinya gitu ya. Fungsinya itu sebagai apa. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai makanan-makanan sehat, kemudian juga tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana proses masuknya makanan sampai dikeluarkan gitu ya. Selanjutnya kita nyanyi yuk. Nah, kita akan bernyanyi tentang apa ya? Nah, di sini ada sebuah nyanyian. Nanti kalian nyanyi bareng ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak film Nusa dan Rara? Nah, kita di sini akan bernyanyi bersama Nusa dan Rara. Yuk kita simak nyanyiannya. Makan jangan asal makan perut buncit langsung kenyang, pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan perut buncit langsung kenyang, raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiupkan panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiupkan panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanlah makanan yang halal dan juga sehat sesuai adab yang dianjurkan Nabi Muhammad agar kita makin taat. Tadi sudah bernyanyi gitu ya tentang makan jangan asal makan gitu. Tadi juga ada beberapa makna gitu ya dari nyanyian tersebut, seperti makan cuci tangan terlebih dahulu untuk kesehatan, kemudian jangan lupa baca bismillah, makan jangan sambil berdiri, makannya pakai tangan kanan, dan juga yang lainnya sesuai dengan adab dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, teman anak-anak, selanjutnya kita akan adakan kuis gitu ya untuk melatih seberapa paham kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, kita mulai ke kuis yang pertama. Nah, oke, pertanyaan pertama. Urutan jalannya proses pencernaan pada manusia yang benar adalah yang A, yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, atau yang B, kerongkongan, lambung, mulut, usus halus, usus besar, atau yang C, mulut, kerongkongan, usus besar, usus halus. Yang mana ya? Betul, yaitu yang A. Yang pertama ke mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, organ yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung adalah apa ya tadi?
yang bentuknya panjang kayak selang? Betul, yang B yaitu kerongkongan. Oke, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan juga mengerti gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu ya. Sekian dari ibu, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.